Masyarakat adat bukan masa lalu yang sedang punah. Mereka adalah masa depan yang sedang berjuang untuk hadir. Keren banget ya kutipan dari Mirna Savitri ini. Pernah nggak sih kita mikir kalau masyarakat adat itu cuma sekedar kelompok peninggalan sejarah yang ya udah beku aja dimakan waktu? Nah, kutipan ini benar-benar ngebalik cara pandang kita. Bukannya ngelihat mereka sebagai kelompok yang tertinggal, kita justru ditantang buat ngelihat mereka sebagai aktor yang super dinamis yang lagi bertarung habis-habisan demi masa depan mereka. Dan bisa jadi demi masa depan kita semua. Oke, mari kita bedah sama-sama. Selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelam lebih dalam ke sosiologi makro buat membedah gimana sih strategi masyarakat adat itu bisa bertahan hidup di tengah gempuran zaman. Jadi kita nggak cuma bakal ngomongin soal pakaian tradisional atau tarian adat aja ya. Kita bakal ngelihat gambaran besarnya. Gimana kekuatan-kekuatan raksasa kayak sistem kekerabatan, konflik agraria, sampai arus globalisasi, ngebentuk dan lucunya juga dibentuk oleh komunitas-komunitas ini. Biar kebayang alurnya, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep dasar masyarakat adat, lanjut ke lensa teori sosiologi makro, terus pilar struktur sosial adat, benturan modernisasi dan globalisasi, dan terakhir, kita lihat langsung potret ketangguhan masyarakat adat. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, konsep dasar masyarakat adat. Di sini kita harus bongkar dulu nih asumsi usang yang nganggap tradisi itu cuma warisan yang kaku. Sering kan kita nyampur adukin istilah tradisi, adat, dan masyarakat adat? Padahal ada beda yang krusial banget loh di antara ketiganya. Gini, tradisi itu ibarat warisan budaya umum yang fungsinya bikin kita ngerasa keikat bareng-bareng. Contohnya kayak upacara panen. Nah, kalau adat, itu levelnya udah beda. Dia udah jadi sistem aturan yang mengikat, ada hukum dan kontrol sosialnya. Misalnya soal pembagian warisan. Terus, masyarakat adat, ini adalah manusianya, kelompok sosial spesifiknya. Mereka ini komunitas politik yang eksistensinya kadang baru diakui setengah-setengah sama negara. Dan sekarang lagi aktif banget memperjuangkan hak-hak mereka. Beda banget kan ketiganya? Lanjut ke bagian kedua, lensa teori sosiologi makro. Nah, kira-kira gimana sih para pemikir besar dunia memahami fenomena yang kompleks ini? Pendekatan pertama itu fungsionalisme. Emil Durkheim punya konsep menarik, namanya solidaritas mekanik. Coba bayangin sebuah komunitas yang ikatan batinnya itu kuat banget gara-gara mereka punya nilai, kepercayaan, dan cara hidup yang benar-benar sama persis. Ibaratnya nih, kayak sebuah tim di mana semua orang pakai seragam mental yang sama. Nggak ada yang cari panggung sendiri, semuanya kerja bareng buat ngejaga keseimbangan. Talcott Parsons juga nambahin, kalau setiap tradisi, mulai dari ritual, mitos, sampai hukum adat, itu ibarat lem super yang ngejaga komunitas biar nggak tercerai-berai. Intinya, teori ini ngelihat masyarakat adat sebagai sistem yang super harmonis dan seimbang. Tapi, tunggu dulu. Emangnya bener semuanya selalu harmonis dan damai? Tentu enggak kan? Nah, mari kita geser dikit ke teori konflik, yang sudut pandangnya beda 180 derajat. Karl Marx mungkin nggak spesifik ngebahas masyarakat adat, tapi idenya soal sistem produksi komunal yang digilas sama kapitalisme itu, wah, relevan banget. Disinilah letak pertarungan aslinya. Gramsci juga ikut nyorotin soal hegemoni budaya, gimana negara modern kadang dengan gampang yang ngecap pengetahuan lokal itu terbelakang, cuma demi nancepin kekuasaan mereka. Jadi di kacamata ini, tradisi bukan sekedar lem sosial, tapi murni jadi arena perlawanan. Nah, teori yang terakhir ini lumayan bikin melek, teori sistem dari Luhmann dan teori strukturasi dari Giddens. Poin paling krusial di sini adalah, masyarakat adat itu bukan cuma pihak yang pasif nerima nasib dari sejarah loh. Giddens bilang, kalau tradisi itu adalah sebuah sumber daya, artinya masyarakat adat itu pinter banget. Mereka pakai tradisi secara aktif buat tawar-menawar, bertahan hidup, bahkan mengubah diri mereka sendiri waktu harus berhadapan sama birokrasi modern. Mereka benar-benar agen yang berdaya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Pilar struktur sosial adat. Cukup ya ngomongin teori yang ngawang-ngawang, sekarang kita turun langsung lihat realita di lapangan. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah, kekerabatan di masyarakat adat itu ternyata bukan cuma urusan silsilah keluarga. Di sosiologi makro, kekerabatan itu ibarat pondasi raksasa yang ngatur segalanya. Siapa yang berhak dapat warisan tanah, di mana kalian harus tinggal habis nikah, siapa yang pegang kendali di dewan adat, sampai gimana urusan bagi hasil ekonomi tradisional, semuanya udah dipataminin sama lembaga adat. Mulai dari pengadilan adat sampai ritual pengatur alam, semuanya ini memastikan roda kehidupan komunitas terus berputar. Tapi pondasi sekuat itu sekarang lagi digempur habis-habisan. Coba tebak, angka 2.700 ini angka apa? Ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah jumlah konflik agraria di Indonesia cuma dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai 2022.
Bayangin, 2.700 konflik. Ini benar-benar alarm tanda bahaya. Kebanyakan konflik ini ngadepin masyarakat adat berhadapan langsung dengan raksasa perkebunan atau proyek infrastruktur yang jelas mengancam basis material paling vital yang bikin mereka bisa tetap hidup. Dan efek dari konflik tadi itu mencakup luasan wilayah sebesar ini, 5 juta hektar. Coba deh ngebayangin 5 juta hektar tanah yang lagi disengketain. Gila kan? Ini benar-benar teori konflik yang lagi tayang secara live di kehidupan nyata. Pertarungan sengit antara hukum formal negara melawan hukum adat komunal buat ngerebutin jutaan hektar ruang hidup, tempat di mana tradisi-tradisi itu sendiri selama ini bernafas bebas. Sekarang kita bergeser ke bagian keempat, benturan modernisasi dan globalisasi. Pertanyaannya, di mana sih posisi negara memandang komunitas ini di era serba modern? Pola hubungan antara negara sama masyarakat adat itu, ya bisa dibilang super rumit. Kadang negara maksain asimilasi, nyuruh identitas adat dilebur aja biar seragam sama identitas nasional. Terus ada juga segregasi, komunitasnya diisolasi, kedengarannya sih kayak perlindungan, padahal nyatanya malah nyingkirin mereka dari pergaulan. Ada lagi integrasi, di mana secara hukum mereka diakui sih, tapi tetap aja kekuasaannya timpang banget. Nah, bentuk yang paling ideal itu sebenarnya otonomi. Di sini masyarakat adat benar-benar dikasih kunci dan kebebasan substansial untuk ngatur wilayah serta urusan internal mereka sendiri, pakai hukum adat. Sering banget negara gagal ngasih otonomi karena mereka terlalu ngeremehin apa yang ilmuwan Jane Scott sebut sebagai METIS, alias pengetahuan lokal yang super praktis. Padahal coba deh lihat, sistem irigasi subak di Bali, arsitektur rumah adat yang otomatis tahan gempa, sampai pengobatan herbal etnobotani dari hutan. Di mata sistem modern, ini sering dicap, nggak ilmiah. Padahal, ini tuh kapital sosial yang nilainya nggak main-main. Ini adalah kearifan sains tingkat tinggi yang udah lulus uji klinis di laboratorium alam raya selama ribuan tahun. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, potret ketangguhan masyarakat adat. Buat ngebuktiin betapa saktinya pengetahuan lokal mereka, mari kita bedah 3 komunitas asli di Indonesia yang tangguhnya bukan main. Studi kasus kita yang pertama, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Wah, ini sing masterclass-nya teori adaptasi. Dengan sistem matrilineal yang khas, perempuan Minang itu memegang kendali atas properti komunal, sementara kaum laki-lakinya punya tradisi merantau. Nah, merantau ini bukan sekedar kabur dari rumah cari kerja loh. Ini adalah strategi migrasi kultural yang super jenius buat menghubungin kampung halaman sama diaspora global. Mereka ngebuktiin kalau tradisi itu bisa banget jalan berdampingan dan bernegosiasi sama nilai agama Islam dan arus modernitas, tanpa harus kehilangan jati diri asli mereka sedikit pun. Bergeser sedikit ke Kalimantan, kita punya saudara-saudara masyarakat Dayak. Kalau yang ini, benar-benar contoh nyata dari teori konflik yang tadi kita bahas. Mereka punya konsep hutan adat yang namanya Tembawang. Sistem ini dengan hukum tak tertulisnya udah terbukti ampuh banget buat jaga kelestarian hutan tropis. Masalahnya, mereka harus berhadapan langsung sama mesin bulldozer raksasa kapitalisme, kayak tambang dan sawit. Lewat Dayak kita jadi sadar, deforestasi itu bukan sekedar soal kasihan pohonnya ditebang, tapi ini soal hak kedaulatan masyarakat adat buat jagain napas lingkungan dunia. Dan yang terakhir, kasus yang paling bikin geleng-geleng saking uniknya, masyarakat Baduy atau Kanekes di Banten. Orang luar sering banget salah kaprah nyebut mereka tertinggal. Padahal kalau pakai kacamata sosiologi makro, strategi isolasi budaya mereka itu justru langkah yang luar biasa cerdas. Mereka nolak listrik, teknologi, dan pendidikan modern bukan karena nggak mampu maju, tapi demi patuh secara ketat sama aturan pikukuh. Hasilnya, rekam jejak emisi karbon mereka nyaris nol. James Scott nyebut strategi semacam ini sebagai seni untuk tidak dikuasai sama negara ataupun intervensi pasar. Ini adalah bentuk kedaulatan tertinggi yang mereka pilih secara kolektif dan sadar. Nah, dari semua perjalanan dan strategi yang udah kita pelajarin tadi, ada satu pertanyaan pamungkas buat Anda renungin bareng. Kalau ambisi gila-gilaan umat manusia buat ngejar yang namanya modernitas, justru bikin bumi kita hancur lebur terkena krisis ekologi kayak sekarang, mungkinkah kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat, yang selama ini ironisnya sering kita ejek kuno atau terbelakang oleh dunia modern, sebenarnya adalah satu-satunya kunci utama buat kelangsungan masa depan kita semua? Coba dipikirin deh. Terima kasih banget udah nemenin saya menyelami bahasan keren ini, dan sampai ketemu di penjelajahan ilmu kita selanjutnya.